Selamat siang Pak Daniel, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Areta, Jesse, Laurencia, dan saya sendiri Evelyn. Kami akan mempresentasikan hasil UAS Bisnis dan Lingkungan. Next. Yang pertama yaitu analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter merupakan alat analisis yang menggunakan 5 kekuatan industri agar dapat menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Analisis ini sangat berguna dalam menyesuaikan strategi agar sesuai dengan lingkungan kompetitif. Next. Terdapat 5 komponen dalam analisis 5 kekuatan Porter, yaitu yang pertama, threat of new entrants atau hambatan bagi pendatang baru. Untuk perusahaan pendatang baru yang ingin merintis bisnis di pangsa pasar ini akan memiliki kesulitan dalam bersaing dengan Gojek, yang dimana Gojek sendiri sudah dikenal dengan masyarakat. Lalu hambatan-hambatannya yang pertama, dalam bisnis transportasi saat ini membutuhkan modal atau dana yang sangat besar, lalu teknologi yang tinggi dan memadai. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah. Next. Komponen yang kedua yaitu bargaining power of suppliers atau daya tawar pemasok. Kekuatan daya tawar pemasok pada Gojek dapat dikatakan tinggi karena dilihat dari segi pesaingnya, yakni GrabBike. GrabBike sendiri dapat memberikan harga dan pelayanan yang dapat bersaing dengan Gojek. Lalu komponen ketiga yaitu adalah bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli. Gojek memiliki daya tawar konsumen yang rendah. Daya tawar konsumen yang rendah mengacu pada kondisi bahwa masyarakat sangat tergantung pada bisnis layanan jasa tersebut. Next. Lalu komponen yang keempat adalah trade of substitutes atau hambatan bagi produk pengganti. Salah satu pesaing yang paling terberat yaitu GrabBike. Ia dapat bersaing dengan Gojek dari segi pelayanan dan harga, sehingga hambatan bagi produk pengganti dari Gojek cukup tinggi. Lalu yang terakhir adalah rivalry among existing competitors atau tingkat persaingan dengan kompetitor. Tingkat persaingan Gojek tinggi karena terdapat beberapa bisnis transportasi yang cukup dapat bersaing dengan Gojek, salah satunya ialah GrabBike. Selanjutnya adalah Pestle Analysis. Pestle Analysis ini adalah sebuah teknik manajemen strategi yang digunakan untuk melihat faktor-faktor lingkaran luar bisnis yang sangat berpengaruh terhadap suatu hal, baik itu dalam bentuk perusahaan, proyek, masalah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memahami segala resiko terkait dengan bisnis. Pestle Analysis ini terdiri atas 5 komponen. Yang pertama adalah political, economical, social, teknologi, dan legal. Next. Politik. Adanya konflik yang terjadi antara transportasi konvensional dengan mitra Gojek dimulai dari transportasi konvensional yang bertindak anarkis saat melihat salah satu mitra dari Gojek. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga jasa yang sangat signifikan antara layanan Gojek dengan transportasi konvensional. Yang kedua adalah ekonomis. Semenjak adanya Gojek, tingkat pengangguran semakin menurun dikarenakan sifat pembukaan mitra baru yang sangat fleksibel sehingga banyaknya kalangan masyarakat yang berminat untuk menjadi mitra Gojek. Dalam hal sosial, dengan adanya Gojek, masyarakat semakin dimanjakan dengan segala fitur yang diberikan, seperti GoFood. Masyarakat saat ini yang sedang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk keluar, tidak usah khawatir akan kelaparan, karena mereka bisa memesan makanan hanya melalui satu aplikasi sehingga tidak perlu keluar rumah. Thanks. Teknologi. Gojek menggunakan fitur Global Positioning System yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa status pesanan mereka melalui smartphone mereka. Legal. Terdapat regulasi dan hukum yang telah ditetapkan oleh Kemenhub mengenai peraturan perlindungan mitra Gojek dan penumpangnya dari mulai peraturan harga layanan jasa, keselamatan, kemitraan, hingga suspensi mitra driver. Dan yang terakhir adalah environment. Gojek turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan melalui 3 cara, yaitu edukasi, menawarkan alternatif solusi,
ramah lingkungan kepada pelanggan, dan berinovasi melalui teknologi dalam membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Next. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Strength yang dimiliki oleh perusahaan Gojek, yang pertama, jumlah driver banyak dan tersebar di seluruh daerah. Yang kedua, fitur yang tersedia lebih lengkap dan mudah digunakan. Yang ketiga, ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Yang keempat, membuka banyak lapangan pekerjaan. Selanjutnya, weakness. Pihak perusahaan punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap driver. Selanjutnya, proses bisnis yang sangat bergantung pada akses internet. Lalu ada opportunities. Segmen pasar bertumbuh pesat pada sektor transportasi dan logistik. Lalu perubahan perilaku masyarakat menjadi serba online dan perkembangan fintech yang terus berinovasi. Yang terakhir ada threats, persaingan dengan kompetitor semakin ketat, regulasi hukum dari pemerintah yang belum matang, dan juga menurunnya pengguna transportasi publik. Selanjutnya ada matriks TOWS. Matriks TOWS ini sendiri merupakan matriks yang menggambarkan peluang dan ancaman yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Seperti pada contohnya di sini, dalam strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu mempercantik tampilan layout aplikasi, merekrut tenaga kerja yang memiliki skill lebih, dan pelatihan untuk driver. Pada strategi ST atau Strength Threats memiliki beberapa poin, yaitu memberikan beberapa tawaran promo menarik, meningkatkan beberapa fitur selain fitur transportasi. Selanjutnya ada WO atau Weaknesses Opportunities. Terdapat beberapa poin, yaitu pelatihan SDM, pembagian secara merata lokasi para driver, memperkuat jaringan sistem. Yang terakhir ada weaknesses dan threat, yaitu gencar mempromosikan tagline karya anak bangsa di media sosial dan meningkatkan loyalitas karyawan. Selanjutnya, pada bisnis dan keberlanjutan, terdapat 3P, yaitu People, Planet, dan Profit. Pada People, next. Pada People, Gojek sendiri menggarisbawahi tentang masalah sosial, keamanan, HAM, dan keadilan. Masalah sosial pada saat ini di mana masyarakat sedang mengalami situasi pandemi COVID-19 yang membuat berbagai perubahan dari setiap industri, termasuk pada perusahaan Gojek. Sehingga Gojek perlu memperhatikan keamanan untuk setiap masyarakat dan karyawannya, serta masyarakat yang tidak ingin berkontak fisik dengan orang lain. Hal ini tentunya berdampak ke karyawan yang dimana terdapat pemberhentian karyawan dalam bekerja sehingga karyawan harus mendapatkan hak dan keadilannya sendiri. Dari 4 bagian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Gojek sendiri berfokus kepada layanan inti dan menjadi rencana jangka panjang untuk kedepannya. Sehingga pada bagian ini Gojek memperhatikan situasi pandemi COVID-19. Yang kedua, karena Gojek berfokus kepada layanan inti, maka terdapat layanan yang akan dihentikan, yaitu layanan Go Live yang meliputi layanan Go Message dan Go Clean dan Go Food Festival. Dengan dihentikannya layanan tersebut, terdapat 430 karyawan yang diberhentikan, sehingga Gojek memberikan 7 aspek dukungan ke karyawannya. Yang pertama, itu adalah pesangon. Kedua, pembayaran gaji selama periode pemberitahuan. Yang ketiga, equity arrangement. Yang keempat, pembayaran cuti tahunan dan hak lainnya. Yang kelima, perpanjangan asuransi kesehatan. Yang keenam, perpanjangan program bantuan karyawan. Dan yang terakhir ada program outplacement. Selanjutnya adalah Planet. Dalam hal ini, Gojek menghadirkan satu program bernama Go Cleaner yang turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, yaitu dengan cara
menghadirkan fitur pilihan tidak menyertakan alat makan sekali pakai, memberikan paper bag bagi mitra usaha GoFood yang dapat diperoleh melalui GoFresh, dan yang terakhir mengedukasi penggunaan tas guna ulang kepada mitra driver sehingga dapat meminimalisir penggunaan kantong belanja plastik. Selanjutnya ada profit. Profit Gojek sendiri pada tahun 2020 sebesar 12 miliar US dollar atau sekitar 170 triliun. Profit yang dihasilkan Gojek tersebut berasal dari investor, penghasilan dari pelayanan jasa, penghasilan media periklanan, pendapatan dan kerjasama dengan jasa penyedia komunikasi. Gojek juga menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan untuk kalangan bawah. Gojek juga meluncurkan 12 program kesejahteraan mitra driver untuk atasi tantangan di masa COVID. Ke-12 program tersebut adalah: yang pertama ada menyediakan perlengkapan kesehatan bagi mitra driver, yang kedua ada jaminan asuransi kesehatan bagi mitra driver, yang ketiga meningkatkan kesadaran mitra untuk menaati prosedur kesehatan, yang keempat program distribusi paket sembako, yang kelima program sembako melalui kolaborasi dengan Alfamart, yang keenam program sembako oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa, yang ketujuh paket makanan hemat dan sehat bagi mitra driver, yang ke-8 bantuan pembayaran pinjaman kendaraan, ke-9 fitur pada produk untuk mendukung peningkatan penghasilan driver, ke-10 program bantuan pendapatan bagi mitra driver yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang sudah berjalan saat ini. Ke-11 perluasan cakupan bantuan pendapatan didukung oleh Yayasan Anak Bangsa Bisa. Yang terakhir yaitu ke-12 partisipasi dalam program bantuan pendapatan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.